Bak ya. Iya, ntar nih kesini. Kalau geser lu jatuh kayak tadi lagi. Orang nggak kenapa-napa. Nggak masih bercandain gua hampir aja untung gak kena lo. Begini. Lu jangan ngada-ngada lu, Pak. Di pangku sama mama situ. Mama. Nih, Mbak, tombolnya di sini ya. Ini tombolnya ya. Kalau begini harus direndam pakai jeruk nipis. Iya. Agak amis. Kambing. Kata dia, pakai jeruk. Dia bisa aja ya. Dah, jangan digituin mukanya merah lah. Iya, ngap. Dah. Ngap dia. Nih, taruh. Peluk lagi. Jangan terlalu nempel ke Gue habis naikkan. kalau pulang dari Bundes, gue takut kalau baca WhatsApp, ngerti ya? Ada ujungnya ya, Mak? Pasti ada. Yuk ah, sekarang ini kita Jadi ke gua aja, ke gua. Ya. Nah ini lu gigit nggak apa-apa nih. Sekarang kita kedatangan pasangan artis yang selalu bersama dan selalu harmonis. Kita panggil langsung ini dia, Andrew Andika dan Tengku Dewi. Oke, silakan duduk. Teman lama ini mah. Teman lama apaan nih? Teman lama Semuanya maksudnya lo. apa nih? Jelasin dulu teman lama. Ya enggak, maksudnya teman kerja. Jangan kasih tahu dong Bang di sini. Ya udah kalau kayak begini mah jangan dicemburuin lah, udah buang-buang waktu. Sama kita ke zona ya. Ya. Jangan ngada-ngada lagi lu ya. Aku ada artikel. Coba kita lihat artikelnya apa ya? Ini dia. Rayakan anniversary ke-6 tahun, Andrew Andika dan Tengku Dewi kenang masa pacaran yang penuh tantangan. Wow. 6 tahun ngejalanin rumah tangga kayak berasa lama apa kayak cepat begitu berlalu? Cepet sih rasanya. Cepet banget rasanya. Karena kita pacaran dulu 4 tahun, habis itu kita nikah 6 tahun. Jadi total udah 10 tahun lah bareng. 10 tahun. Oke. Uangnya gimana? Wow. Waktu zaman pacaran, nyangka nggak sih kalau kalian tuh bisa sampai di titik ini? Enggak sih sebenarnya, karena memang kita kayak ngejalaninnya tuh dari awal tuh temenan, terus pacaran, lama kelamaan berjalan aja gitu setahun, 2 tahun, 5 tahun. Sempat putus ya, sempat putus, balikan lagi langsung nikah. Karena waktu itu dipaksa, jadi setelah 4 tahun menikah itu lo mau nikahin gue nggak? Kalau nggak kita putus. Oh gitu. Jadi akhirnya yaudah deh nikah aja gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi terpaksa. Kayaknya suaminya ketakutan ya. Ya. Ketakutan istrinya dilamar orang lain ya. Gunanya Iya. Dan akhirnya gini, Andrew ngelamar pada saat itu apa yang meyakinkan, iya deh kayaknya kita bakal harus nikah gitu. Kayaknya memang udah waktunya juga sih, karena 4 tahun udah terlalu lama pacaran kan. Dan akhirnya kita takut untuk kayak, takut kedepannya kita bakalan putus atau nggak bareng. Akhirnya yaudah deh mendingan Takut kita nikah. kehilangan aku ya, tepatnya. Iya. Enak kalau ngeliat gini enak Pak, kalau ngeliat lu lagi begitu-gitu gue geli deh. Kalau Bopang mah di sini udah pasrah aja. Pak, celak nggak apa-apa, besok nggak dipanggil. Gak boleh gitu loh, sayang sama lo. Kalau filosofi orang pacar itu kan ada filosofinya kan? Lo ada lah. Apa tuh? Percayakan wanitamu seperti engkau mempercayai kata-kata ibumu. Emang ibu lo pernah ngomong gimana Pak? Artinya Ibu lo pernah ngomong gimana? Kalau ini kan kebuang, anak yang kebuang. Jadi nggak tahu, nggak kenal jadinya. Jadi emang udah gak bareng tinggal sama mama? Ya aku kan di Indonesia, mama aku kan di Eropa. Tapi Pak, lo kan ngikutin, maksudnya gini, ibu lo kan budayanya Eropa. Lo kan sedangkan Asia banget. Asia bang. Gimana kayak lo untuk bisa menyesuaikan itu susah nggak? Blendnya sama keluarga yang... Karena sorry gue kalau ngeliat lo kan emang lo kayak ada bulenya ya. Makanya
Makanya kalau aku lagi ngumpul sama keluarga kan, kalau ngumpul sama keluarga di Eropa nih, keluarga ngumpul. Ya. Aku nih gonggongan yang paling bagus aku. Oh, yang paling bagus kamu gonggongannya? Iya. Yang lain bulunya mah bagus-bagus. Oke. Nah, Terusin. memang dia lebih tepatnya Eropanya di Amsterdam ya. Iya. Petani ya? Iya, Petani keju. kebetulan Opa ini kan Opa tuh apa? masih menggarap bunga tulip. Bunga tulip. Pentulip ya. Tulip. Terus Kalau Oma masih usaha keju. Oke, Jo. Oma keju. Iya, kemarin baru meninggal. Oh, ya ampun turut berduka ya. Iya, kecemplung dia. Cemplung di mana? Di kejunya. Kecemplung di olahan keju. Oke. Orang Nah, katanya di Enak umur nih, pernikahan kasih yang cok ya. kelima Nih. itu akan Iya, enak ya. timbul berbagai masalah. Kalian ngalamin gak sih? Pastilah, Pak, pastilah. Kalau dibilang nggak ada masalah itu nggak mungkin, pasti ada masalah. Cuma ya itu balik lagi ke kitanya bisa komitmen nggak dengan janji awal pas nikah gitu loh. Karena kalau misalnya dibilang nggak bosen, Ya sudah besok sih. nggak mungkin nggak bosen. Kita cari besok. cara supaya tetap fresh, tetap hangat lagi, tetap mesra lagi. Gitu, Intinya Kak. satu misi lah gitu. Kita ada visi dan misi kita buat kedepannya kayak Komitmen gimana, sih gitu. intinya. Soalnya kalau misalnya berantem atau gimana ya kita tinggal komunikasikan aja dengan baik. Oke. Sabar nih, kita kasih tantangan ya. Sebutkan 3 hal yang paling dibetein sama pasangan. Siapa dulu? Aku. 3 hal. Berantakan. Enak aja. Terus Aku belum lihat. nggak bisa masak. Tapi baik hati. Bisa menerima. Cuma 2 sih. Oke. Kalau istri, Apa 3 hal paling dibetein dari suami. apa ya? Dia itu kadang cuek. Terus apa ya? Main game terus gitu loh, sampai malam gitu. Kadang aku dicuekin. Kalau udah sama kecanduan gadget tuh bener-bener parah sih gitu loh. Itu sih yang lainnya masa disebutin kali ya. Kalau aku kebetulan kalau dia nih napasnya terlalu boros ya. Baru satu. Yang kedua, kadang nih dia masih suka genit-genit. Tuh ya. Sama yang ketiga dia suka nyemilin puntung rokok. Tapi yuk, gue baca di artikel katanya dia kalau gigit kamu katanya nggak bisa lepas ya. Oke dong. Oke. Aduh, Bang. Kalau aku sama Ayu dia orang Sayang. Boleh. dia orangnya terbuka. Kedua tanggung jawab. Ya, Kan yang jelek-jeleknya ngebetein. itu gak ada jeleknya. Nggak nyambung begini kayak Yang kedua, yang ketiga dia bisa nyari uang. yang dibetein. Makanya kalau pagi makan telur omega. Kalau yang di PT, Yang dibetein Bopak. Yang nggak disukai bang. kalau yang di PT nama Ayu, dia kalau ada apa-apa pasti ngadu sama ayah Rojak. Punya BT kedua, kalau sarapan pagi aku dikasih tanggok doang, nggak ada isi. Udah. Yang ketiga, ya deh spesial lah. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Mulutnya diambil, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Yang ketiga ya udah, kalau misalnya malam aku Yang ketiga ditanya sama Igun, yang ketiga. kalau tidur aku selalu dikunci di luar. Kenapa Bu Ayu? Kok dikunci suaminya? Ya itu kan tadi napasnya boros. Oke. Nah, jadi Andrew dan Dewi ini suka bikin konten lucu tentang keseharian mereka. Aku minta yang lucu.
Bisa aja, Endro. Pengen bikin gitu deh di rumah, Mak. Sama siapa? Ya sama Dik lah, sama siapa lagi? Kalau bikin konten gitu yang mikirin siapa sih biasanya? Biasanya kita lihat-lihat dari yang ada aja, maksudnya kayak kan Spontan sih spontan biasanya. aja Wih, biasanya. dong. Enggak. Kita lihat misalnya, oh ini lucu nih kayaknya nih, yuk kita bikin yuk gitu. Oh, jadi referensi ya. Referensi. Oke. Nah, dari sekian banyak yang menurut kalian konten mana yang paling relate sama kehidupan kalian? Gocap sih. Yang paling relate. Iya. Kayaknya yang berantem tapi baikan kali ya. Iya, Maksudnya kayak lebih kayak ke couple kan. kita, semua kita couple. kesel tapi ya kita tetap harus care Tetap membutuhkan gitu loh. Iya lah. gitu. Lebih relate sih kayaknya. Kan situ nanya, aneh giliran nanya diomel ya. Jangan nanya yuk, nanya yuk. Udah nanya, abang nanya. Abang nanya soal pasangan, coba abang nanya. Oh, iya. Dewi ini awal jatuh cintanya tuh dari mana asal? Kan kalau misalnya sering ketemu itu udah klasik lah ya. Ya sama kayak waktu lihat Bang Bopak pertama kali sih. Jangan cemburu sayang. Masa lalu. Lalu. Enggak beneran. Awalnya itu ya karena nyaman kali ya, dari kayak ngobrol nyaman, nyambung, satu hobi juga, sama-sama kesukaannya tuh banyak gitu loh Kak. Jadi Barengan ya. Barengan. Jadi kayaknya udah ada dia tuh kayak udah nggak butuh temen sih sebenarnya, udah paket komplit. Jadi pacar iya, jadi teman iya, kadang jadi supir juga iya sih, suka nganter-nganterin saya juga kadang. Jadinya ya. Jadi pas lah ya. Pas. Tapi kalau iya nganterin siapa? Suami. Kadang-kadang kalau lagi libur. Kalau teteh suami yang bawa. Iya. Nah kalau bopak bininya yang bawa mobil. Nih, lu tanya, lu lihat di depan, bininya di mana? Nongkrong sama supir. Tuh. Bener? Iya kan? Bopak ya kan? Bang Bopak Tapi jangan diceritain Iya nggak? begitu kali. Bener nggak? Lu di depan Nggak, Dewi lu bener nggak? begitu. Bener nggak? Hei, Iya. nah, Emang lu nggak bisa nyetir, Bang? Bukan nggak bisa nggak nyampe dia nyetir. menjekan gitu. Tapi dulu waktu mobil Formula 1 bisa. Tuh, ini suami-suami pada nganterin. Pak, gue mau nanya, lu kalau tipe suami takut istri nggak? Kalau takut itu sih sebetulnya buat laki-laki untuk perempuan itu nggak ada kata takut, tapi respect aja, menghormati. Kalau respect menghormati kan biarin suruh nyetir. Bisa bawa. Ada nggak tips untuk laki-laki bagaimana respect sama perempuan? Tipsnya gampang. Satu, kebutuhannya harus kita penuhi. Kedua, kasih tempat tinggal. Ketiga, kita jangan menilai wanita lain. Tuhnya yang keempat, materi dibutuhkan tuh tiap hari. Transferan ya. Transferan tuh harus tiap hari. Lancar. Bapak kayak sama istri tiap hari Terusin transferan. dong, Bang. Nangisannya di belakang. Ya, nggak, aneh mah ikhlas. Ya. Tapi aneh selalu sama Dewi apa ya? Sempet kerja bareng kan di sebuah produksi. Ini orang ini kan cewek cool juga kan. Aneh suka orangnya selalu nanya, "Wi, pacar lu siapa?" "Nggak ada gue, Pak." Wah, mulai nih otak kan. Masa saya cakep ini nggak ada pacar? Aneh bilang, "Nggak ada." Aneh taunya apa? Di infotainment. Pacaran sama saingan kita, nggak taunya. Oma, Hakim orang baik. kalau gedak boleh nonjok nggak sih? Kita kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Brownies obrolan manis.